adik-adik sahabat mahasiswa masuk semuanya, karena kita masih kebagian dan ini firman Tuhan yang paling penting. Tolong kepada sahabat-sahabat adik mahasiswa, masuk semuanya ke dalam ruangan. Ya, saya bernama Bob Satam Pugolon. Saya seorang dokter. Saya tinggal di desa Sikoras, dekat Paromi. Mantan pacar saya masih tetap satu, dia dokter juga. Saya dikaruniai oleh Tuhan satu orang bidadari berumur 6 tahun dan satu orang pangeran ganteng berumur 6 tahun. Nah, saya kepala unit donor darah Palang Merah Indonesia depan kantor Bupati. Kalau Bapak dan Ibu mau datang, silakan. Saya traktir minum kopi karena dekatnya ada Indomaret kita. Di sampingnya lagi ada rumah makan kita. Kalau mau makan ayam penyet atau ayam penyok. Berbicara tentang Paromi lucu. Setiap hari Rebo, Onan. Tahu Onan ya? Ada di sini yang bukan orang Batak. Coba tunjuk tangan yang bukan orang Batak. Nah, Onan itu pasar tradisional. Setiap hari Rabu itu kalau pasien-pasien saya, terutama ibu-ibu, sebelum mereka pulang pasti mampir dulu untuk berobat, minimal periksa tensi, nadi, suhu, dan multivitamin. Selalu di keranjangnya itu yang tampak di atas pertama adalah daging ayam kotak. Kalau di sini dibilang ayam oto. Terdengarlah kedua ibu-ibu yang tua dengan yang muda berkata, "Esadia man otomina puru," kata yang muda. "Oh, 40.000 nambur." Bah, umarkan ada hoya ke? Na yawo, jadi harona puru 34.000. Bah, na puru, mamere moto, nado. Semakin bodoh, semakin oto, itu biasanya lebih laku. Nah, kisah ayam oto sering ini menjadi masalah dan perdebatan di seantero kampung. Gak tahu di sini kalah. Ada masalah dengan ayam oto? Mamere motor ada deh. Oke, semakin udah begini maka akan lebih murah. Maka orang biasanya mudah berlomba dan lebih murah, itu yang terbaik. Tapi terlepas dari masalah itu, memang di Paromi bawa ayam kampung ke pasar, beli ayam potong. Bawa telur ayam kampung ke pasar, beli ikan asin. Kurang lebih seperti itu, masih pada hikmahnya. Apa boleh buat? Karena masih banyak yang perlu dibelanjakan. Sudah siap Pak? Oke. Tapi saya juga berpikir, kemarin kira-kira bulan Oktober, jadi belum lama, ketemu dengan teman di suatu plaza, mau saya sebutkan Pak. Dan ini penggemar kopi. Kalau saya tidak terlalu, saya paling suka hanya teh tarik. Jadi itu kita bertemu. Saya bertemu bukan pokok pembicaraan tentang masalah apa yang kami pertemukan, tapi saya lihat cara dia mengaduk semua kopi itu yang disebut cappuccino, Starbucks. Datang busanya, datang gulanya, datang ini harus semerbak. Saya pun melihat hidup ini diberikan Tuhan bagi kita itu diolah, dipoles, dibentuk dan menjadikan suatu persembahan, suatu praktisi yang baik oleh karena Tuhan. Hidup kita kadang-kadang bisa terbalik. Kalau Tuhan meminta bahwa kita perlu seperti apa, jadilah itu seperti cappuccino. Walaupun saya tidak meminumnya, namun saya melihat dari teologi tentang cappuccino, hidup kita dibentuk menurut hak kuasa prerogatif dari Allah. Jika dia berkenan, maka dia akan mampu. Ibu Mani memberikan PR kepada saya dari Injil Matius. Bapak Ibu membawa semuanya dan mohon izin
berbicara tentang STTOI, artinya saya patut mengakui bahwa Bapak dan Ibu di sini adalah kebanyakan akademisi. Nah, makanya saya juga harus bicara hati-hati. Dan mohon maaf bagi para guru besar saya yang sudah kelas doktor, karena saya secara senioritas saya masih junior. Untuk itu kita bisa berbagi bersama, belajar bersama tentang indahnya firman Tuhan. Ada amin? Saya akan bacakan Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Bro, coba ulangi. Oke. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21, beginilah bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau... Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, Ya. dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berbicara tentang keselamatan bukanlah perkara di dalam perjanjian baru, bukanlah perkara di kekinian atau temporer sekarang. Sudah banyak kajian-kajian tentang keselamatan atau menuju hidup yang kekal. Butiran-butiran dan serpihannya sudah banyak di perjanjian lama, dari kitab Kejadian sebagai proto evangelisasi, juga kitab para nabi, sampai kitab-kitab Salomo, Mazmur menyatakan bahwa ada raja yang agung yang akan datang. Namun pengenalan akan sang keselamatan itu belum begitu clear, belum begitu jelas, belum begitu merdeka dialami dalam kehidupan orang-orang yang mendengar, bahkan yang sudah menerimanya. Maka berbicara tentang Natal bukan tentang entertain, bagi-bagi kado, bagi-bagi sembako. No, jangan salah. Sehingga maafkan saya bila berkata, kalau ada undangan perayaan Natal di Pemkab, honor persembahan kasih untuk artis ibu kota itu paling mahal daripada pendeta atau dari pelayan firman. Entah itu honornya akan lebih tinggi kalau dia artis Nusantara atau Belantara, bukan Belantara, apalagi artis lokal, berbeda lagi. Situasi zaman ini juga mampu membentuk sebetulnya menu utama kita di dalam berbicara tentang Natal apa? Apa penghayatan kita tentang keselamatan? Bukankah Rasul Paulus juga sudah banyak menandaskan hal-hal tentang keselamatan sebagaimana yang kita lihat? Dan Paulus pun dipenggal kepalanya. Lebih keras kok daripada Kristus penderitaannya. Kalau itu menjadi pertanyaan dan suatu paradoks berbicara tentang keselamatan. Juga Rasul Petrus mati disalibkan lebih terbalik, lebih berat dong daripada Kristus. Saya mau mengatakan umat yang percaya yang telah menerima Kristus bahwa kehinaan, ludah, caci maki, cambukan, duri dan salib tidak cocok untuk diperlakukan kepada Sang Firman yang dia adalah Allah sendiri. Sehingga kita dapat di Injil Matius ini berbicara tentang keselamatan
hanya 2 kitab sinoptik yang membuat silsilah kedatangan Kristus. Satu di Lukas, mirip tapi berbeda, berbeda tapi sama. Di Markus lebih menitik beratkan kemanusiaan silsilah menurut Yusuf, ayahnya Yesus. Itu bukan kata-kata saya, coba lihat. Sama, apa artinya bagi kita? Artinya adalah bahwa kitab ini, si Matius, mantan pemungut cukai ini, menandaskan bahwa perlu juga kita tahu kemanusiaan sang bayi Natal yang telah datang itu. Namanya raja, selalu ada silsilah. Boksa Tampu Bolon dilahirkan oleh ayahnya, bukan dilahirkan, turun dari ayahnya, Saud Tampu Bolon. Saud Tampu Bolon dilahirkan oleh Ishak Tampu Bolon. Ishak Tampu Bolon berasal dari Emil Tampu Bolon. Emil Tampu Bolon dilahirkan dari atau kakek-kakek Opu Guru Tinating, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ada istilah halak batah, buru diraja, anak diraja. Tunggu dulu Pak Boksa, apakah syarat-syaratnya hanya bisa atau silsilah? Kita enggak, harus bisa katanya umpasa. Umpasa dalam bahasa Batak sebagai sekolah adat istiadat harus bisa katanya anak diraja. Nah, itu juga mirip dengan apa yang ditulis oleh Matius tentang silsilah Yesus Kristus. Keselamatan kita berangkat lebih dalam. Manusia jatuh di dalam dosa dan mati. Artinya di Kejadian pun sudah dinyatakan nasib manusia. Pelanggaran terhadap perintah Allah, jangan makan, sebab hukum makan, mati. Dan Paulus mengembalikan madrasnya melalui Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nasib kita semua mati, titik. Nggak usah koma. Nasib kita manusia mati, selesai. Mati di dalam rohani, yes. Apalagi mati di dalam jasmani, yes. Umur manusia tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek. Kalaupun lebih daripada 70 tahun, tetapi hanya sakit, sakit, sakit. Makanya kalau ingat Natal, dulu waktu anak-anak, sering saya mendengar kata-kata seperti dimulai acik mampu Tuhana, aha obat nasibah, demi Marsahid Maibana, lama itu dokter Boksa, kata Marsahid. Itu adalah paradoksal manusia. Kita mengalami kematian, dan terakhir adalah kematian yang kekal. Namun Allah tetap mengingat janjinya dalam situasi kemarahan dan juga ketidakdamaiannya dengan manusia. Dia tetap ingat kredonya bagi manusia, bahwa manusia itu tidak mau dia kehilangan akan kemuliaan Allah, mau diselamatkan. Saya jadi tertarik dengan banyak hal kembali terhadap tradisi ini. Hamoraon hagabeon kasangapon ido dilului na dewa asal matar barita goarna tahe. Itu adalah rumusan dari dunia. Bahkan ini selalu kita utamakan di dalam konteks kehidupan kita, mau dalam tatanan komunal, mau dalam tatanan pemerintah, bahkan di gereja. Nah, ini yang mengkoreksi kita sekarang, bahwa siapa kita sebenarnya. Saya rindu membuka kitab Perjanjian Lama untuk mendekati 1 Matius ayat 23. Siapa manusia? Tentang bagaimana filosofis manusia.
pengkhotbah. Karena saya dibuat di sini tadi pengkhotbah Dr. Koksa Tapkubolon, maka saya ambil kitab pengkhotbah. Pengkhotbah 1 ayat 14. Saya akan bacakan. Pengkhotbah 1 ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dalam versi Inggrisnya, I have seen everything that is done under the sun, and behold, all is vanity and springing after wind. Di dalam bahasa Ibrani, Ra'iti ekor hamashi she'ena o shibu taka hasames venihe hakol hefer ureu ruah. Hefer, setarikan napas, bahwa konteks Raja Salomo yang sudah sangat terkenal, istri 700 dibantu dengan gundik 300, semua kerajaan takluk oleh kebijaksanaan Salomo. Namun di akhir daripada hidupnya ada suatu pemikiran filosofis bagi dia, semua adalah sia-sia. Hamoral hadabil asaharon, sia-sia. Siapa di sini akademisi dan sedang melanjut untuk ke strata yang lebih tinggi, sia-sia menurut ini. Kekayaan sia-sia. Oh, sebentar lagi nanti anakku akan menikmati itu, aku capek-capek, sia-sia. Dunia ini akan kembali kepada yang pernah muncul lagi, yang pernah. Itu adalah sirkadian yang terjadi di dalam aspek di bawah matahari. Di bawah matahari terdapat banyak hal-hal yang membuat kita terkadang sebetulnya apa yang kita cari di dalam dunia ini menghadapi persis kata selamat. Frasa menjadi angin, urekut ruah. Bagaimana kita menjadi angin, menangkap ruah, apa yang dapat sia-sia, hampa. Istilah ini ditemukan 10 kali, salah satunya pada pengkhotbah 1 ayat 14 ini. Hefer dipakai untuk membandingkan dengan kata roh, angin. Artinya hefer juga merupakan nafas udara yang dihembuskan keluar, ditiup dari mulut. Umur kita singkat, hefer. Tidak perlu ada yang kita sombongkan di dalam dunia ini. Tidak perlu ada yang kita banggakan di dalam kehidupan kita ini, karena semuanya akan berlalu dan seperti usaha menjadi angin dan sifatnya hanya sementara. Di dalam teks yang lebih tajam lagi, kata hefer ternyata dipakai juga di Kejadian 4 ayat 8, di mana Kain membunuh adiknya Habel, si Habel. Saya akan bacakan. Fayomer yakin el hefer akif fayehi bidotam basadeh fayokam yakin el hefer akif fayahakiru. Kepada Habel saudaranya, dan dia telah membunuhnya. Bukankah umur Habel juga singkat? Habel, bahwa semua yang kita miliki di dalam dunia ini juga hanya sementara. Tentu apa yang mau kita cari di dunia ini? Untuk apa Tuhan ada di dunia ini? Adakah bergetar di hati kita tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Sama dengan Nikodemus, sang guru besar Sanhedrin Yahudi. Dia bertanya, guru, nah ini dia,
Yesus diakui sebagai guru. Bagaimana caranya untuk sampai dalam kehidupan kekal? Itu yang saya katakan tadi, dari dulu sampai sekarang ini menjadi pertanyaan-pertanyaan. Tentu pengkhotbah menitik beratkan di dalam hal ini semuanya sia-sia bila tidak di dalam Kristus. Orang baca lagi. Montabado habubun amalutta hamoran habubun pasanapon bulu yang dipertibion. Gampang rumusannya. Namun apakah itu bisa memberikan kebahagiaan secara spiritual? No, tunggu dulu. Bahkan kita terkadang selalu berjerih dalam mencari. Koko mencari arian aku dari lawas ikolawan kelegi. Itu lupa nonton kedulu naik. Itu adalah usaha manusia. Yang berarti kalau kita tidak mencampurkan diri kepada kasih Allah di dalam Kristus, tidak menempelkan diri sebagai anugerah yang telah diberikan keselamatan, maka semuanya sia-sia. Sia-sia. Usaha mencari angin, hafal hanya sebentar. Nah, kalau kita merenungkan dengan kasih Allah, kita akan merasakan spiritual kekristenan kita itu, wow, amazing grace. Kristus datang sebagai sang yang digenapi di Bethlehem. Percayakah Bapak Ibu akan hal itu? Soalnya mengenai kita super doang. Sorry to say, maafkan saya orang Parongil. Ada sebuah gereja yang tidak mengakui Natal dan tidak mengakui salib Kristus. Itu betul. Biasanya pengajaran seperti ini hanya 3 bulan. Ciri-cirinya adalah cepat berkembang, banyak dengan rutinitas yang ini. Lihat Alkitab. Bahkan sampai kepada pengajaran yang sesungguhnya Anda adalah gereja atau tidak? Karena yang kita tahu, Kristus adalah kepala gereja. Kita adalah tubuhnya. Jadi kalau hidup bahasa Batak, sebetulnya Kristen itu kita tak baik gereja, nggak ada berita salib. Ini perlu kita koreksi. Teologi kita sampai di mana sebetulnya? Karena di dalam Efesus pasal 1 juga Kristus adalah yang utama, dan itu kami sudah berkawan. Amang guru saya tadi pendeta Karpi di sini, di mana dia? Saya ketua forum diakonia Hambatuan Kabupaten Dairi. Sudah sampai 3 episode kami belajar tentang surat-surat Rasul Paulus. Betapa indahnya firman Tuhan itu, janjinya. Nah, saya akan berangkat. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Ada alasan pointer? Nggak ada. Oke. Kalbar menyatakan Yesus Kristus adalah pusat pengetahuan untuk satu-satu. Kedaulatan Allah, pengetahuan akan kedaulatan Allah ada di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Maafkan, Dek, tolong diam yang duduk yang baik. Ya, ini berita Natal penting bagimu. Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang apapun dan serpihan apapun tentang Alkitab, selalu konstruksinya adalah dalam Trinitas. Bahwa Kristus yang kita bicarakan ini adalah dalam sebuah relasi, dalam kehendak Allah Bapa melalui Sang Sabda, Sang Firman di dalam kuasa Roh Kudus. Itu bukan dari saya, karena Alkitab menyatakan itu. Ada Bapa,
ada anak, ada lagi anak domba Allah, ada roh, ada Roh Kudus. Maka triuni, trinitas adalah dasar-dasar kita. Kemudian yang kedua, keunikan Kristus sebagai penyataan Allah yang final dengan inkarnasi. Maafkan saya kalau banyak gereja atau kekristenan saat ini tidak. Yang penting adalah peristiwa salib. No. Nggak ada salib kalau nggak lahir. Getsemani juga demikian. Semua itu adalah satu kesatuan yang koheren menuju penggenapan apa yang dikatakan Allah. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Natal itu sukacita, nanti salib pengorbanan. Bagaimana dengan dia terangkat ke surga? Itu satu kesatuan karya. Kita harus bisa menerima itu satu kesatuan yang utuh tanpa terpenggal-penggal. Ketiga, Calvin mengatakan there is no place in the world that is accepting and in which the liberating lordship of Christ is invalid. Therefore, the liberating power of Christ penetrated, redeems, and guides the whole life, including its political, economic relationship. Semua dunia kosmik ini adalah dalam rengkuhan Kristus. Tidak percaya? Lanjut. Kenal ini? Jangan katakan apa-apa. Bapak Ibu tahu ini? J16 H19 N3 O5S. Ini sering Bapak beli langsung ke apotek, baju bantu, amoxicillin, antalgin 2, baik antasidan. Pas ke dokter ngomong, oke, ke dokter angkat, ya kan? Klik. Terus, ini amoxicillin. Ini amoxicillin yang justru udah kita kenal, udah kita lihat, udah kita makan, bahkan sampai kita dosisnya sudah berlebih mengakibatkan ginjal kita bisa rusak. Nah, apa yang mau saya kemukakan dari rumusan ini? Coba klik. Kita mengenal Allah, kenal Yesus. Gak ada rumusan. Anda tidak mengenal Yesus, bagaimana jalannya? Anda mengenal Allah. Ini yang selalu menjadi perdebatan kita di Natal. Karena STDOI juga adalah pusat pembelajaran teologi. Saya merasa ini penting juga bagi kita untuk renungkan bersama. Sebetulnya Kristus yang kita kenal itu benarkah kau kenal atau hanya kenal Yesus penyelamat? Yesus segalanya bagiku, Yesus cukup bagiku. Banyak slogan itu ada di dalam gadget Anda. Koreksi mulai sekarang. How did you know Jesus Christ in your life? Bagaimana? Gua bagas di kita dapur Yesus nama mulutnya rohani atau hanya ucapan? Koreksi. Ini yang kita rayakan saat ini. Atau cuma liturgi dan sah? Selesai itu kita bebas entertain? No. Berita Natal itu adalah tentang doktrin inkarnasi. Sang pemberi rahmat, sang sabda mengambil rupa jadi manusia yang hina. Lihat, Bapa, Anak, Roh. Siapa itu? Itu dalam bentuk kehadirannya sebagai Bapa, sebagai Anak, dan Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga. Apa yang ketiga? Siapa itu? Allah. Bukan apa-apa, Allah. Hakikatnya Allah. Coba kita renungkan. Kemudian pribadi Anak menjelma menjadi manusia. Ada suatu relasi yang baru yang mahal tidak terpikirkan dan terrenungkan. Apa itu? Allah dengan manusia. Di antaranya adalah sang bayi Natal di dalam di dalam Matius 1 ayat 21 tadi. Apa dia? Sebagai manusia. Maka rumusan dari sang anak, sang bayi Natal, sang sabda, sang firman adalah Allah
sejati, manusia sejati. Jangan rumusan yang lain-lain. Kalau kita tidak seimbang di dalam pemahaman ini, bisa kita terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Enggak. Yesus Kristus adalah ciptaan. Enggak. Dia adalah anugerah. Dia adalah diberikan oleh dari Allah Bapa. No. Tolong dikoreksi, kita bisa kembali kepada Alkitab. Lanjut. Inilah dia. Oke. Kemudian kita bisa melihat betapa bahagianya orang-orang muliakanlah Allah Bapa, kemuliaan Allah yang maha tinggi, damai di bumi bagi orangnya ya lebih spesifik, bagi orangnya muliakanlah, bagi orang kesukaannya. Jadi jangan pernah bikin rumusan. Yesus portidion, doakan langsung mengakui mana, doakan berdosa, sudah selamat untuk surga. Dok jaga menghalak teh, dok, kalau Allah suruh selamat, semua kita hanya mengandalkan asal berbuat baik, bersedekah, kita bisa selamat. No, ini yang perlu kita camkan baik-baik. Jangan jual Kristusmu, penyelamatmu, oleh indah moleknya tubuh dan juga harta. Samanya semua agama, semua mengajarkan kebaikan, yes, tapi pengenalanmu akan keselamatan berbicara tentang hadirnya Allah yang berinisiatif memberikan, menyatakan dirinya, bukan karena kepintaran kita, enggak. Respon kita itu karena kerja daripada Roh Kudus. No. Mula ada kasih foto surat di hitau karena malu itu dari Roh Kudus, bukan dari manusia. Maka jangan dikatakan bahwa saya mencari Allah karena saya juga mau studi dan belajar, bisa mengerti pun tentang firman Tuhan dan sertihannya adalah karena bimbingan Roh Kudus. Wow. Tidak ada sesuatu yang baru di sini, lama ini. Tidak ada. Jadi mau kita ungkapkan saat ini, coba lanjut lebih dalam. Yesus sang anak. Ini yang Nabi baga-baga pun. Sang anak berinkarnasi. Coba kita lihat. Bapa, siapa anak? Apa manusia? Dualitas Kristus juga sebagai manusia sejati dan Allah sejati harus hinggap di dalam pengertian kita yang benar, mengenal Dia sebagai manusia sejati dan Allah sejati. Allah sendiri dalam rupa insan. Jangan melebar. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Bagian kedua anak berbicara tentang juga rumusan dualitas, bahwa dia adalah manusia sejati dan Allah sejati, supaya kita itu jangan menyimpang terhadap ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Kalau liberalisme mengatakan saat ini kita tidak terlalu penting melihat bagaimana Kristus sebagai manusia, yang penting ketika karya salib dan Dia sudah terangkat, siapa katakan? Wow, Natal berbicara tentang inkarnasi yang sangat memberikan pengertian bagi kita betapa manusia yang hina direngkuh oleh Sang Firman. Kemudian lanjut kita eksplorasi Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung siap kanan, yang lebih utama dari segala ciptaan. Lihat catatan merah yang saya buat. Segala sesuatu yang diciptakan, segala sesuatu ada di dalam Dia. Final, yes. Clear, yes.
mau suplir dopedi kita tentang Kristus Tomono, layak kita bertanya di dalam kehidupan spiritual kita. Saya bukan mengatakan ini Rasul Paulus yang migrasinya dia dari kitab kita mulai perjanjian lama ini dihasilkan ke jemaat Kolose karena adanya Injil yang lain. Bukankah terjadi di postmodern ini Bapak Ibu tentang pengajaran ini? Yes, banyak. Kita euforia dengan berbagai kemegahan, namun isinya bukan tentang berita Natal, bukan Kristus yang utama, bukan Kristus yang lebih buat sulung. Itu yang kita persoalkan di dalam saat-saat terkini. Lanjut. Nah, kalau begitu dari Kolose 1 ayat 5 sampai 17, di Kolose 1 19 sampai 22 juga ditegaskan. Lihat, segala sesuatu dengan dirinya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Di dalam Kristus, bukan di dalam yang lain-lain. Saya pernah praktek di sebuah klinik, datang pasien, dan semakin sering dia datang, saya pun mulai curiga, ini sehat. Tapi diskusinya semakin melebar, dan ternyata di dalam hermeneutik saya, di dalam percakapan itu, dia saya buktikan menganut 5 huruf YHWH atau saksi Yehova. Dan saya mentalkan dengan teks ini dan juga penguasaan dengan bahasa Ibrani. Karena yang ditunjukkan kepada saya kitab yang lain. Please, back to the Bible. Baca kitabmu baik-baik. Hai mahasiswa STTOI. Halo dek, baca baik-baik. Please, look at directly here. Your Bible. Perdalam. PA baik-baik. Supaya jangan ada yang mencomot yang telah diberikan oleh Roh Kudus bagimu. Saat ini banyak modus-modus yang membuat beragam-beragam penipuan agar Anda menjadi pengikut beralih daripada Kristus. Saya percepat sekali lagi. Lanjut. Eksplorasi Kristosentris. Pada mulanya adalah firman dan dia bersama-sama dengan Allah. Itu di Yohanes 1 ayat 3 sampai tidak ada bedanya dengan Alkitab yang saya pegang di edisi terjemahan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, ya. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun setelah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tiada satupun. Bagaimana kita menjawab ini tentang Yesus? Ini sudah mengarah kepada Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi hamba. Sehakikat dohong au, nah bui botilo, bui mengudara, bui menangis, bui menderita, bui merasa ketakutan. Peristiwa Getsemani. Ini adalah sang bayi Natal. Wow, gak ada agama lain seperti ini. Hanya di kekristenan mengenal betapa dekatnya Tuhan yang berinisiatif menjadikan dirinya menjadi manusia yang hina. Lanjut. Inilah kredo bapak-bapak gereja dan asal dipapai, asal untuk rumusan-rumusan yang menetapkan garis kita ada di mana. Jangan campur adukan tentang Kristus berdasarkan suatu kasaran yang tidak mempercayai Alkitab sebagai saksi terhadap Allah atau sebagai firman Allah. Ini kan ditulis, ya, disaksikan oleh para penulis. Dan kehidupan kekristenan kita apapun buahnya, bahkan Calvin mengatakan dalam dogmatik, Church Dogmatik bukunya itu mengatakan sebaiknya gereja bukan hanya pusat studi teologi tetapi menghasilkan karya teologi. Ahmad Karya tadi gereja tadi dalam berteologi, dalam berpolitik mungkin banyak. Gereja terlindas dengan politik, yes, itu yang terjadi sekarang. Kemarin sahabatku lulusan dari Jerman
perempuan ini pintar orangnya, udah pernah ke rumah di Parola. Saya tanya, "You di mana sekarang?" "Kok sudah dari Jerman, S2-nya, mengambil penelitian tentang ekologi wanita, ke wanita." Kemudian lanjut di Iowa University, Fakultas Teologi, ambil doktoral. Saya tanya, banyak kajian yang sampai juga ke saya dari medsos bahwa gereja kalian udah kosong. Aku pun terkejut. Tergantung sama kita lihatnya dari mana. Lihatnya dari gereja yang kelihatan. Sepi gereja, pemuda gereja tidak ada. Diam-diam. Suatu tariku, gereja saudara makin berkembang di barat. No. LGBT, homoseks, lesbian, semua sudah banyak. Dan menikahkan orang yang sejenis. Dan saya terkejut, sorry, karena baru saya tahu ternyata gereja diatur oleh negara. Pendeta digaji oleh negara. Bu Mari, sebenarnya kita digaji oleh negara ya, SUU enak kali ya, tapi kita juga tidak bebas. Puji Tuhan, kita di Indonesia ini ada suatu kemerdekaan bahwa bergereja dalam gereja dan mempunyai suatu otoritas. Bahkan tadi Kalbar mengatakan bahwa karya teologi harus muncul di dalam arti gereja dalam fungsi sosial, ketidakadilan, ketimpangan, kemiskinan, dan lain-lain. Itu fungsi gereja. Nah, kita ditempatkan di gereja itu juga harus benar-benar dalam arti tergembalakan dengan baik. Saya tidak mengatakan gereja manapun sama kita dalam tubuh Kristus. Tapi sorry to say, kalau kita juga lihat di dalam jemaat kesana kemari, itu juga tidak beres. Jala adom sada huria nabadia, huria atau panihala Kristen akal nabadia, bahwa itu adalah persekutuan orang-orang kudus dari sepanjang segala zaman. Maka Credo Konstantinopel, kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, dilahirkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, diperanakkan bukan diciptakan, sehakikat dengan Sang Bapa yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Clear. Isu Kristus nalain kita, kalau susung orang. Saya jadi bertanya, jangan-jangan ada Injil yang lain, ada Kristus yang belum final di dalam kehidupan spiritual kita, umat Kristen. Ini dia Sang Natal yang menyelamatkan kita. Lanjut, maka kita eksplorasi dengan Credo Chalcedon 431. Sudah cukup, sudah ada. Ini yang dipertentangkan sekarang. Ya, kami mengaku bahwa Kristus Tuhan dan Anak Tunggal yang satu, dan karena itu dikenal dalam dua hakikat yang tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Clear. Jangan beda-bedakan, jangan pisah-pisahkan. Oh, yaitu waktu disalibkan ditinggalkan Allah, siapa katakan? Enggak. Dari mana kita pikirkan Allah meninggalkan Allah? Kemudian lanjut, ini dunia turun Kristus. Nah, lanjut, kalau itu dunia turun Kristus, maka ada 5 poin yang hendak kita ketahui tentang berita Natal yang kita bicarakan sampai Natal sekarang ini. Kristus adalah pribadi kedua Trinitatis. 2, satu pribadi adalah Allah sejati itu mengambil hakikat menjadi miliknya dan menjadi manusia sejati. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia. Maka kan keliru bila Kristus manusianya kita tidak anggap sebagai manusia sejati. Lanjut, Yesus Kristus belum. Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua hakikat, Allah sejati dan manusia sejati. Seluruh kemanusiaan yang utuh direngkuh oleh Sang Anak menjadi hakikatnya. Perengkuhan tersebut adalah inti dari doktrin inkarnasi yang saya katakan tadi. Natal, inkarnasi Allah menjadi rupa manusia yang hina. Selanjutnya, dunia Kristus itu juga mengandung formula positif dan
positifnya. Allah sejati dan manusia sejati, sehakikat dengan Sang Bapa di dalam keilahiannya adalah Allah juga, sehakikat dengan manusia dalam kemanusiaannya, bukan manusia jadi-jadian. Hai Thomas, ini masukkan telunjukmu bekas batu. Itu mau dia berangkat ke surga sarapan pagi dengan murid-muridnya, dia menampakkan diri. Bukankah dia tubuh manusia dalam tanda petik dipermuliakan? Ada tubuh kemuliaan yang sedikit agak berbeda tetapi tidak berubah banyak. Itu Alkitab yang mengatakan. Dia juga bisa makan, bangkit dari kematian. Lanjut, formula negatif, tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Ialah Sang Bayi Natal. Suatu tak bagi-bagi, suatu tak campur, suatu tak pisah-pisah. No, salah. Lanjut. Maka Kristus paradoks menjadi pusat pandang kita oleh Bapak Gereja yang bernama Santo Agustinus. Pencipta manusia menjadi manusia sehingga dia penguasa bintang-bintang mendapatkan makanan dari payung darah, sehingga dia sang roti menjadi lapar, sehingga dia sang sumber air menjadi haus, sehingga dia sang terang membutuhkan tidur, sehingga dia sang jalan menjadi letih karena perjalanannya dia dicambuk, padahal dia adalah hakim yang agung, dan seterusnya dan seterusnya. Dia sang jelata, padahal dia yang punya seluruh bumi, langit, dan surga. Wow, kalau ini tidak memberikan hati kita bergetar. Ini saya akan edit temanya, subtema dengan semangat, dengan spiritual yang paling dalam. Aku ingin kenal Kristus, sehingga menjadikan motivasi dan semangat buat warga STTOI telah selamat. Ada amin? Amin? Sonda ulangku. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Jesus paradoks. Waktu nasabut dipikiri akan kita kadang-kadang. Dia yang merengkuh segala sesuatu diciptakan di dalam dia, tetapi kita tidak bisa menerima. Dia sang miskin, dia sang jelata, dia sang pinggir jalan. Oh, bagaimana cintanya Kristus bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dia melengkuh paradoks, kebalikan daripada hakikat keilahiannya. Lanjut. Ada suatu perkataan dengan Bapak Gereja juga ini, Gregorius Nyssa, quod non assumptus non redemptus. Sahabat adik-adik STTO, camkan baik-baik. Apa yang tidak direngkuh, tidak dipegang, tidak ada terjadi dalam Kristus, tidak akan diselamatkan. No, nggak ada. Semua yang direngkuh, dia bukan hanya manusia, seluruh nasib akhir bumi ini, eskatologi pribadi dan eskatologi universal ada di tangan Kristus. Maka ada yang akan tidak diselamatkan. Contoh tadi kita studi haroni Kristus menyelamatkan bagi seluruh orang yang dikasihinya, yang dipilihnya. Nanti kita bisa ada pengajaran tentang pemilihan itu. Tetapi inti berita Natal adalah bila ada yang menaruh kepercayaan kepadanya sebagai manusia tanpa pikiran manusia seperti kita, maka kehilangan akal dan sangat tidak layak untuk diselamatkan. Ini perkataan Gregorius Nyssa. Sebab apa yang tidak direngkuh tidak dia selamatkan, tetapi apa yang dipersatukan dengan keilahiannya juga diselamatkan. Lanjut. Coba lihat teks ini. Sebab apa yang tidak dia rengkuh tidak dia selamatkan. Lanjut. Yesus Kristus apakah manusia? Hanya manusia? Enggak, dia menyelamatkan juga semua ciptaan. Lanjut. Laki-laki? Hanya laki-laki? Enggak, semua perempuan, laki-laki dia selamatkan. Lanjut. Apakah hanya orang Yahudi? No. Semua bangsa dia selamatkan dia.
Jadi jangan kita berpikir walaupun dia orang Yahudi berarti tidak berlaku bagi kita. Salah. Lanjut. Hanyakah abad pertama? No. Di sepanjang segala abad. Jadi kita pun percaya terhadap credo iman percaya kita itu gereja yang kudus di segala abad. Inilah pesan kita yang untuk memerdekakan, memproklamirkan bahwa Kristus telah menyelamatkan kita. Ini intinya. Semua gereja seharusnya harus taat pada pusat pandang Kristus adalah Raja, Kristus adalah penyelamat, Kristus adalah terang. Ada amin? Orseado kita anak Yahudi, Nabi inkarnasi. Kalau belum percaya, ya sudah. Saya akan pertanyakan lebih dalam. Lanjut. Ya, kita lihat ada suatu rumusan. Kalau tadi amoksilim, coba kita lihat ini. Yesus Kristus di atas dia sebagai Allah sejati, di bawah manusia sejati. Di kiri dia satu pribadi, di kanan dua hakikat. Allah sejati melawan Arianisme yang tidak mengakui bahwa Yesus bukan Allah sejati. Ini para filsuf dan teologi-teologi yang ngaco. Di bawahnya manusia sejati melawan Apollonianisme, bahwa si Apollo itu percaya bahwa dia Allah sejati, tidak percaya manusia sejatinya. Kemudian satu pribadi melawan Nestorius, dan dua hakikat melawan Eutychianisme. Lanjut, kita lihat ini yang terpenting. Yesus Kristus di dalam rumusan satu pribadi dua hakikat dan Allah sejati menjadi manusia sejati. Di atas tidak terpisahkan, tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi. Yang kita katakan tadi. Kalau boleh foto ini. Nah, jangan-jangan kita belum mengenal. Nah, saya akan uji benar tidak ini. Lanjut, saya akan uji. Markus 15 ayat 34. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ketika mau menjelang sore, Yesus berteriak. Dikatakan para teolog Barat juga Allah meninggalkan Kristus. No, dia sedang membuat suatu majas doa rusa betina yang diambil oleh Yesus dalam Mazmur 22 ayat 2. Eli, Eli, lama sabachthani. Rakum bisu'ati idrei sa'agati. Kita menolak tidak terpisah. Dia di situ. Bukan menjerit dia berdoa. Bukan Allah meninggalkan dia. Tidak terpisah tubuh manusianya dengan keilahiannya. Lanjut, saya akan tes yang kedua. Lanjut, Yesus adalah satu Allah yang kehilangannya by grace dan bukan by nature. Banyak para hamba Tuhan yang menyatakan ini dengan khotbah-khotbah yang egosentris, yang motivasi-motivasi, tapi tiba-tiba terselip. Yesus telah dianugerahkan. No, dalam genggamannya semua yang ada di dunia ini. Bahkan sebelum kita tercipta, sebelum dunia dibentuk, Sang Sabda sudah ada. Jadi menolak tidak bercampur dan menolak tidak berubah. Terakhir, kita akan tes. Maria adalah ibunda Yesus atau Christotokos, namun bukan ibu Allah, Theotokos. Menolak tidak terbagi. Siapa katakan? Rahim Maria yang diwadahi oleh pribadi yang tidak terwadahi, yang jelas Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji dia. Saya bukan menegakkan si Maria, tidak, tetapi itu layak dikatakan dia bunda Yesus dan juga bunda Allah. Lanjut, eksplorasi yang terakhir. Lihat salib, sebetulnya harus dibuat bayi Natal, tapi tidak apa-apa. Kita akan lihat dari arah jarum-jarum. Lanjut, spiritual yang benar. Lanjut, di dalam mengenai Yesus Kristus
juga harus mempunyai doktrin yang benar. Karena Alkitab mengizinkan kita untuk membuat rumusan yang kita imani seperti apa sebagai orang Kristen. Lanjut, gaya hidup yang benar. Jangan sebut Bapak Ibu sebagai orang Kristen kalau depan rumahmu gotmu banjir sampah Anda buang. No. Gaya hidup yang benar memunculkan siapa Tuhan kita itu harus tumbuh. Saya tadi kesini terlambat gara-gara 25 menit angkot kuning. Kalau nggak salah tadi di belakang bahasa Tuhan. Ya bahasa Tuhan, tapi kelakuan. Terlalu banyak kita pengucapan, level, masih patuh hutan habis. Apa yang kau patuh hutan? Tanya. Halo, sudah di mana perjumpaan kita dengan Kristus Sang Sabda yang menjadi manusia? Bukan hanya doktrin yang benar, bukan hanya spiritualitas yang benar, tapi gaya hidup yang benar. Itu makna Natal. Anggota berbeda ada musik tentang persoalan-persoalan dunia ini dan sulit untuk kita berdamai. Harus jalan kami. Siapa kita? Sama juga dengan orang yang tidak menyembah Yesus. Yes. Bukankah agama seberang juga akal budi, humanisme? Manusia adalah yang paling bijak dengan kepintarannya, akal budinya. Allah itu bisa saya resapkan di dalam hati kita. Itu katanya dia. Itu naturalistik manusia mengatakan demikian. Tetapi perjumpaan kita saat ini dengan Sang Bayi Natal adalah karena Kristus Allah yang telah duluan menyatakan dirinya kepada kita, bukan karena kita. Lanjut. Sang Immanuel itu di ayat 23 dari khotbah tadi, Matius 1 ayat 21 di ayat 23. Sang Immanuel, dia yang menghadirkan Allah dan menyertai kita selamanya. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan hidup kita saat ini, yakin Allah beserta kita. Itu bukan kata saya, Sang Immanuel. Itu arti kata itu. Jadi saya mohon maaf kalau ada orang atau hamba Tuhan yang mengatakan hidup bersama Kristus enak-enak wae, santai saja bro. No, pikul salib bukan hal yang gampang. Banyak sahabat-sahabat saya dokter juga teriris dengan masalah politik, pangkat, golongan, jabatan. Kekristenan kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Benarkah kita telah bersabda Sang Immanuel yang selalu menyertai kita di dalam keseharian kita, di dalam detik menit jam kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kita sebagai anak terhadap orang tua dan lain-lain sebagainya dan seterusnya. Kalau ini sudah dalam, saya beri hormat. Gitu. Natal bukan bagi-bagi hadiah, tapi bagi-bagi Sang Immanuel hadir seterusnya secara hari demi hari. Lanjut, Yesus secara dia masuk di dalam suatu waktu abad pertama. Lanjut, Kristus yang kosmik, saya sudah katakan tadi, dia yang di dalamnya Allah diciptakan segala sesuatu. Melalui dia yang utama. Seluruh kosmik, bukan hanya bumi, tetapi juga seluruh isi tata surya ini ada dalam genggam Kristus. Yang percaya berikan tepuk tangan. Halo, sama Mas. Kasih persen kita di dalam Kristus semua genggam kosmos. Oke, itu kata Kolose tadi. Lanjut. Sang mediator ialah yang memediasi hubungan kita damai ke bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Bukankah dunia ini lagi ngaco? Bisa bentuk damai dunia. Siapa katakan dunia ini damai? Lagi banyak perang, lagi banyak intrik politik, lagi banyak kekacauan, lagi banyak masalah-masalah kapitalisme versus di dalam perjuangan-perjuangan kemerdekaan orang-orang tertindas dalam segala hal. Halo, bagaimana kekristenan kita? Apakah kita sebagai
STTOI juga mau menghadirkan seminari teologi yang berkaitan berrelasi dengan society, masyarakat, juga dengan eklesia, gereja, Trinitas. Halo, gak usah capek-capek deh. Kalau sekolah, kalau Anda tidak bisa merenungkan kehadiran Anda nanti di tengah gereja, di dalam seminari teologi Anda, dan juga society atau masyarakat. Ini yang Yesus inginkan kita lakukan. Sudah? Lanjut, mungkin ini penutup. Terima kasih. Selamat Natal. Saya tangga nada D. Dan pada saya nada D-nya. Kita tunduk sebentar. Kita renungkan kisah bayi Natal yang menyelamatkan kita di dalam rupa ilahi, berinkarnasi dalam rupa manusia yang indah. Seberapa dekat pengenalan kita tentang karyanya? Apakah kita hanya mendengar dan menjadi slogan bibir kita, Yesus penyelamatku, Yesus segalanya bagiku, Yesus cukup bagiku? Ataukah ada tindakan-tindakan bahwa Sang Sabda sudah datang secara langsung di tengah-tengah kita? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan seterusnya firman itu bersama-sama dengan seharian kita, dan firman itu adalah Allah. Renungkan baik-baik. Oh, holy night, the stars are brightly shining. Is the night, oh, our dear Savior's birth. Oh,
karena Roh Kudus yang memampukan kami, bukan karena kuat kuasa kami. Kuatkan kami ya Tuhan di dalam menatalayankan bahwa Kristus adalah sahabat kami yang menderita dan juga Sang Ilahi dalam hakikat Allah yang karena cinta kasihnya telah menyelamatkan kami dan menuju hidup yang kekal abadi di dalam Kristus. Bapa di dalam surga, kiranya semua orang yang telah mendengar siapa Engkau dapat membuahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih lagi untuk mewartakan diri sebagai penyelamat dunia. Biar banyak orang diselamatkan, biar jangan hanya kami saja yang diselamatkan. Itu adalah tugas kami sebagai insan-insan akademisi yang bermisi di dalam meja kerja kami, di dalam hidup bermasyarakat kami, di dalam tatanan pemerintahan kami. Kristus adalah hostnya. Bapa, banyak hal yang kurang berkenan selama pemberitaan dari firman. Ampuni hamba dan kami semua, agar kami layak disebut orang-orang yang percaya. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar jangan berhalang akan berkat-berkat yang pasti Kau berikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menyaksikan vokal trio anugerah. Kami persilahkan.